Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah pergi dari sana, Yesus melihat pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka Zebedeus, mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Yesus. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Berjalan dalam terang, bertumbuh dalam kesatuan. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan pada minggu biasa yang ketiga hari ini mempertemukan kita dengan satu benang merah yang sangat amat kuat. Allah yang datang menghampiri manusia di tengah kegelapan hidup, memanggil kita manusia untuk berjalan dalam terang, serta mengundang manusia meninggalkan segala bentuk perpecahan demi kesatuan dalam Kristus. Bacaan-bacaan hari ini juga tidak berbicara tentang iman yang nyaman dan aman, melainkan iman yang mengubah arah hidup, iman yang menuntut keberanian untuk meninggalkan kegelapan, meninggalkan kebiasaan lama, dan meninggalkan ego pribadi demi mengikuti terang Kristus. Dari nubuat Yesaya, seruan keras Paulus kepada jemaat Korintus, hingga panggilan Yesus di Galilea, kita diajak untuk merenungkan keberadaan atau posisi kita hari ini. Apakah kita masih tinggal dalam kegelapan, atau masih terjebak dalam perpecahan, ataukah kita sudah sungguh berjalan dalam terang Kristus? Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya berbicara kepada bangsa Israel yang sedang mengalami masa paling kelam dalam sejarah mereka. Wilayah Zebulon dan Naftali adalah daerah yang pertama kali jatuh ke tangan bangsa asing. Wilayah yang diliputi penderitaan,
ketidakadilan, dan kehancuran. Secara manusiawi, daerah ini identik dengan kegagalan, luka kolektif, dan masa depan yang tampak suram. Namun saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, justru di tempat yang paling gelap itulah Yesaya mewartakan sebuah janji yang mengejutkan. Ia katakan demikian, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang yang dimaksudkan bukan sekedar perbaikan situasi politik atau ekonomi, melainkan kehadiran Allah sendiri yang memulihkan martabat manusia. Terang itu membangkitkan sukacita, mematahkan kuk penindasan, dan mengubah rasa takut menjadi harapan. Kita harus menyadari bahwa Allah tidak menunggu situasi ideal untuk berkarya. Ia tidak hadir hanya ketika hidup kita tertata rapi, iman kita kuat, dan moral kita bersih. Justru sebaliknya, Allah acap kali datang ketika manusia sedang kacau, gelap, dan rapuh. Yesaya menegaskan bahwa kegelapan bukan kata terakhir, harapan bukan ilusi, tetapi terang Allah selalu lebih kuat daripada gelapnya situasi atau keadaan hidup seorang anak manusia. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan pertama tadi berbicara tentang kegelapan eksternal, yaitu penindasan dan penderitaan. Maka dalam bacaan kedua menyingkapkan kegelapan internal dalam komunitas gereja. Jemaat Korintus tidak kekurangan karunia rohani, tetapi mereka kekurangan satu hal yang mendasar, yaitu kesatuan hati. Paulus dengan nada tegas mengingatkan mereka agar tidak terjebak dalam kubu-kubu. Aku dari Paulus, aku dari Apolos, atau aku dari Kefas. Paulus mengharapkan tidak adanya perpecahan, karena perpecahan itu bukan sekedar perbedaan, melainkan pengkhianatan terhadap inti iman Kristen, yaitu untuk bersatu dalam terang Kristus. Maka pesan bacaan kedua amat sangat menyentuh realitas gereja sepanjang zaman, termasuk gereja hari ini. Perpecahan seringkali tidak muncul dalam bentuk konflik besar, tetapi dalam sikap eksklusif, merasa paling benar, paling rohani, atau paling berjasa. Ketika identitas kita lebih ditentukan oleh kelompok, tokoh, atau preferensi pribadi, Kristus perlahan tersingkir dari pusat hidup kita. Paulus menegaskan bahwa Injil bukan sarana untuk meninggikan manusia, melainkan kekuatan Allah yang mempersatukan kita umat manusia. Salib Kristus adalah tanda kasih yang meruntuhkan ego, bukan memperkuatkannya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil, Matius menunjukkan secara konkret bagaimana nubuat Yesaya digenapi. Yesus memulai pelayanannya justru di Galilea, wilayah yang dipandang pinggiran, tidak murni, dan jauh dari pusat religius Yerusalem. Di sanalah terang itu sungguh bersinar. Pewartaan Yesus dimulai dengan satu seruan mendasar, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Pertobatan di sini bukan sekedar penyesalan moral, tetapi perubahan arah hidup, berpaling dari kegelapan menuju terang Allah. Panggilan Yesus kepada Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes menunjukkan karakter khas panggilan Kristen, sederhana, mendesak, dan radikal. Mereka tidak diberi penjelasan panjang, jaminan keamanan, atau peta masa depan yang jelas, tetapi mereka meninggalkan jala, perahu, bahkan keluarga mereka untuk mengikuti Yesus.
Pesannya amat sangat jelas bahwa mengikuti Kristus selalu menuntut keberanian untuk melepaskan. Jala melambangkan keterikatan, rasa aman, dan identitas yang dibangun di luar Kristus. Mengikuti Yesus berarti membiarkan diri dibentuk menjadi penjala manusia, alat yang harus selalu menghadirkan kasih. Maka pesan Injil hari ini amat relevan dengan kata-kata Santo Yohanes dari Salib, salah satu orang kudus di dalam gereja. Dia katakan demikian, kita harus selalu menghadirkan kasih di mana kasih tidak lagi ditemukan. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, kita mesti ingat, Yesus tidak memanggil orang sempurna, tetapi orang yang bersedia berjalan bersamanya. Gereja bukan komunitas tanpa luka, melainkan komunitas yang terus disembuhkan oleh terang Kristus. Hari ini, sabda Tuhan mengingatkan kita bahwa terang Allah tidak hanya untuk dikagumi, tetapi untuk diikuti. Kristus hadir bukan hanya untuk menerangi hidup kita, tetapi untuk mengutus kita menjadi terang bagi dunia. Semoga kita berani meninggalkan kegelapan, meruntuhkan tembok perpecahan, dan menanggapi panggilan Yesus dengan hati yang terbuka. Dalam terang Kristus, kiranya hidup kita menjadi tanda harapan, kesatuan, dan kasih Allah bagi sesama. Tuhan memberkati. Bunda Maria mendoakan. Amin.